Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Nandoko sungguh tidak percaya jika Guntur memiliki pikiran buruk seperti itu. Pedang Guntur yang masih bernoda darah Sumangrah kini tepat di depan dada Nandoko. Mata Guntur makin merah dan liar, bagaikan orang mabuk. Bibirnya bergetar, meliuk-liuk dan mendesis-desis seperti orang kesurupan. Nandoko berusaha setenang mungkin menghadapi keadaan gawat seperti itu. Kalau kau ingin membunuhku, silahkan Kakang Guntur. Bukankah aku bicara yang sebenarnya? Kita telah mendapatkan kepercayaan dari Kanjeng Pangeran Puger agar membantu semua pekerjaan dan tugas-tugasnya sebagai bupati. Kau benar-benar membuatku naik darah, Nandoko. Kakang Guntur, sekian lama kita telah bekerja sama dengan baik. Nampaknya kau mudah sekali melupakan kebersamaan kita selama ini. Jika kau inginkan kematianku sebagai seorang sahabat, maka dengan rela aku ikhlaskan, Kakang. Tapi sebagai seorang prajurit sejati, maka aku menyerahkan nyawaku tidak segampang memetik buah ranting. Kau ternyata pintar, dan kau berani menantangku dengan halus. Kau memang prajurit sejati. Baiklah, kalau kau tidak rela begitu saja menyerahkan kepalamu, maka kita terpaksa harus mengadu kekuatan, Nandoko. Jika itu yang kau inginkan, Kakang, aku akan meladenimu. Kau bisa menggunakan apa saja untuk menggantikan pedangmu yang patah. Aku bisa berbuat apa saja dalam keadaan apapun. Kita cukup lama terjun dalam dunia keprajuritan. Sekarang, apa yang kau inginkan, Kakang Guntur? Kita bertarung, Nandoko. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Jika kau bisa mengalahkan aku, maka kau berhak melarang, mengatur, dan menyuruhku apa saja. Tapi sebaliknya, jika kau yang kalah, maka kau tidak boleh banyak mulut di depanku. Baik, usulmu ku terima. Bersiaplah. Sejak tadi aku telah bersiaga, Kakang. Bagus, bagus. Lihatlah ini. Menunggu apa lagi, Kakang? Sejak bertemu denganmu, aku sudah tahu sejauh mana jurus-jurus pedangmu yang hebat. Gunakanlah ranting pohon atau apa saja supaya kau bisa menangkis serangan pedangku, Nandoko. Selama anggota badanku masih utuh, aku bisa menghadapi tantangan dan rintangan. Ayo, Kakang, majulah. Dengan gesit, Nandoko menghindari tikaman dan sabetan pedang Guntur yang amat berbahaya. Nandoko tidak menggunakan apa-apa. Dia hanya bisa berkelit menghindari serangan Guntur yang bertubi-tubi, gencar dan mengerikan. Gulungan-gulungan sinar pedang yang tercipta sangat menyilaukan mata. Guntur ingin segera merobohkan kawannya sendiri, tetapi dia terkejut karena lama sekali tidak mampu melakukannya. Mengapa kau hentikan seranganmu, Kakang? Jangan sombong, Nandoko. Nampaknya kau ingin pamer kemampuan di depanku, ha? Guntur juga bisa bicara dengan cara lain. Ternyata kau cukup tahu diri, Kakang. Iya, rasanya tidak adil bertarung dengan orang yang tidak bersenjata. Sekarang pedangku telah kutancapkan di pohon itu. Kita sama-sama bertangan kosong, Nandoko. Apapun yang kau inginkan, aku akan meladenimu, Kakang. Hentikan, goblok! Nandoko dan Guntur terkejut sekali ketika di hadapan mereka telah berdiri lelaki tinggi besar dan gagah perkasa. Mata lelaki gagah itu berapi-api melihat Nandoko dan Guntur yang sedang mengadu kekuatan. Guntur dan Nandoko mundur, memberikan hormat pada pemuda gagah yang bertolak pinggang di depan mereka itu.
Apa yang kalian inginkan hingga kalian hendak saling membunuh? Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah teman? Teman yang seharusnya saling membantu dan saling melindungi. Guntur, Saya Kang Mas. dan kau Nandoko. Saya Kang Mas. Kalian ini bukan apa-apa. Kalian ini hanya sekedar tangan panjang. Mengapa kalian hendak membesarkan diri sendiri? Nandoko, Saya Kang Mas. apa tugas utamamu di Demak? Apa? Menggantikan kedudukan Kang Mas supaya membantu Kanjeng Patih Gending menjalankan tugas-tugas di Istana Kadipaten. Dan kau Guntur, apa tugasmu? Saya diminta untuk melatih para pemuda agar menjadi prajurit handal, Kang Mas. Dan sekarang, mengapa kalian saling cakar dan hendak saling membunuh di antara kawan? Ada apa? Aku ingin jawaban tegas dari kalian. Atau kalian sudah bosan hidup? Ampunkan kami, Kang Mas. Kami hanya menguji kemampuan kami masing-masing. Saya terpaksa meladeni apa yang diinginkan Kakang Guntur, Kang Mas. Jangan merasa kalian hebat. Jangan merasa kau kuat, Guntur. Aku bisa membunuhmu jika tidak kasihan kepadamu. Kemari kau, Nandoko. Kalau kalian tidak puas, ayo, majulah dan keroyoklah Kolocokro. Ayo, cepat, maju, keroyok Kolocokro. Kenapa kalian diam? Ayo, kenapa diam seperti tikus-tikus comberan disiram air panas? Ayo, siapa yang terkuat boleh maju dulu. Atau ingin kupuntir kepala kalian satu persatu? Wah, lawan bocah kecil saja tidak becus. Sok bertingkah. Ampunkan kesalahan saya, Kang Mas. Saya berjanji untuk memperbaiki. Apa artinya janji jika hanya di bibirmu saja? Ampunkan saya, Kang Mas. Saya bersalah. Kalian berdua sama-sama tolol, sama-sama goblok. Bagaimana kalian bisa kuat jika di antara kawan sendiri berselisih paham? Kalian akan runtuh jika tidak bersatu. Ingat, yang kita hadapi adalah pemerintah Mataram yang memiliki laskar raksasa yang bisa menggilas apa saja yang menentang Mataram. Kalian membutakan mata. Kami... Diam! Tidak perlu banyak mulut. Kalian diam! Kalian seharusnya segera membantu Paman Gending yang bersusah payah membawa lari bocah kecil itu. Ayo, di mana dia sekarang berada? Di mana? Jawab! Kami tidak tahu, Kang Mas. Paman Gending dalam kesulitan. Mengapa kalian tidak membantunya? Paman Gending menginginkan kami pergi, Kang Mas. Ia akan menghadapi bocah kecil dan orang tua itu sendiri. Kalian harus segera membantunya. Jika tidak, bocah kecil itu akan jatuh ke tangan Kitayu. Jangan bodoh. Baik, Kang Mas. Kalau kalian tidak bisa dipercaya, mulai saat ini kalian boleh pergi dan berhenti bertugas. Aku akan menyampaikan masalah ini pada Paman Gending dan Kanjeng Pangeran Puker. Saya mohon, Kang Mas Kolocokro tidak melaporkan perihal kami kepada Kanjeng Patih. Kalau nanti Kang Mas melaporkannya, maka berakhirlah riwayat kami, Kang Mas. Kang Mas, saya mohon maaf. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian harus menebus kesalahan kalian dengan mahal. Sekali lagi saya minta maaf, Kang Mas. Janganlah masalah ini sampai ke telinga Kanjeng Patih. Apalagi sampai di telinga Kanjeng Pangeran Puger. Benar, Kang Mas. Benar. Kami terima salah. Kalian ini sungguh tidak tahu diuntung. Kalian harus merasakan ini. Haji Cokro Geni. Ya! Nandoko dan Guntur memejamkan matanya ketika Kolocokro melontarkan ajian Cokro Geni. Mereka mengira ajian itu menimpa mereka, tapi Kolocokro mengarahkannya ke sebatang pohon raksasa. Pohon besar itu roboh, hancur berantakan, dan hangus seketika dilalap api. Kalian lihat itu. Jika kalian membangkang dan mengabaikan tugas kalian, akulah yang akan turun tangan. Aku sendiri yang akan turun tangan. Apakah kalian tuli? Junjungan kalian berkelahi dan kalian tidak mau membantu. Lekaslah pergi dari sini. Tanpa membantah lagi, Nandoko dan Guntur langsung melesat meninggalkan Kolocokro. Mereka melesat menuju ke arah suara di mana terjadi pertarungan sengit antara Kitayu dan Patih Gending yang saling memperebutkan Aji Sukmo yang dikempit kencang di bawah ketiak Patih Gending.
Jangan serakah. Serahkan bocah kecil itu kepadaku. Ya, aku tidak akan menyerahkannya ke tanganmu. Bocah ini milikku. Kalau kau menginginkannya, ambillah dan langkahi mayatku. Hei, siapakah kalian? Dan mengapa kalian ikut campur? Apa maumu laki-laki tua? Kalau kau hendak merebut bocah kecil itu, kau berhadapan dengan kami. Dan kau tidak akan kami biarkan lolos begitu saja. Aku tidak asing lagi dengan suara kalian. Ternyata kalian adalah tikus-tikus gending yang tidak tahu malu. Kalau kalian berdua sudah kalah dengan monyet kecil itu, mengapa kalian mencoba-coba hendak melawanku? Atau kalian sudah bosan hidup? Aku akan mengirimmu ke neraka, Pak Tua. Jangan lari lagi, maka maut akan merenggutmu. Andoko dan Guntur kembali mengeroyok Kitayu yang sangat lincah dan gesit, menghindari serangan-serangan maut kedua perwira muda itu. Mereka sudah tidak memikirkan diri mereka lagi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana ingin menghancurkan Kitayu. Mereka mengamuk, membabi buta. Serangan-serangan mereka banyak yang terhempas di tempat kosong. Sementara dari kejauhan, sepasang mata menyala mengawasi pertarungan itu. Kitayu mundur beberapa lompatan menghindari keganasan dua prajurit kepercayaan Patih Gending. Dia sudah tahu sejauh mana kemampuan dua prajurit itu. Namun kenekatan dua prajurit yang membabi buta menyerangnya harus dihadapinya dengan waspada. Kitayu melompat-lompat ke sana kemari menghindari serangan-serangan itu. Gerakannya lincah hingga nampak seperti hanya kelebatan-kelebatan hitam pakaiannya saja. Kitayu terkejut sekali ketika hempasan tenaga dalamnya terhadang bola-bola api yang meluncur menghempas di depannya. Dia mundur beberapa tindak, memperhatikan dua prajurit Patih Gending yang pontang-panting menghindari pukulan tenaga dalamnya. Lingkaran-lingkaran bola api yang berbenturan dengan hempasan tenaga dalam Kitayu menjadi asap hitam membahayakan. Cokro Gening! Pak Tua, ternyata kau mengenali ajianku. Anak muda, mengapa kau bermain-main dengan ajian Cokro Geni? Kau jangan menyalahgunakan kemampuanmu untuk menyingkirkan sesamamu. Kalau kau akan membunuh orang-orangku, maka aku pun tidak segan untuk membunuhmu. Pantang bagiku untuk membunuh sesamaku, anak muda. Aku tidak bermaksud membunuh mereka, tapi aku ingin memberikan pelajaran pada anak buahmu yang tidak tahu malu. Mereka jelas bersalah karena membunuh perempuan dan anak-anak. Kini biarkanlah aku memberikan pelajaran pada mereka. Pak Tua, jika kau ingin menyingkirkan mereka, langkahilah dulu mayatku. Ternyata kau juga anak buah Gending Dungu itu. Baiklah, kau telah menantangku. Dan kau telah pamer dengan ajian Cokro Genimu. Aku tidak akan mundur, anak muda. Jangan sombong. Sekalipun aku sudah tua, aku juga pernah menjadi prajurit. Bagus, bagus, bagus Pak Tua Renta. Aku akan mengirimmu ke neraka. Hebat kau Kitayu. Kau semakin lincah dan terengginas. Kau dapat menghindari pukulan-pukulanku dengan gesit. Kalau Cokro tidak akan membiarkanmu hidup. Pemuda sombong, kau akan mendapat peringatan keras dengan kekeliruanmu. Bersiaplah Ki, bersiaplah untuk menghadapi maut. Aji Cokro Geni. Cokro terkejut sekali ketika pukulan ajian Cokro Geni yang dilontarkannya berbalik ke arahnya. Dia merunduk dan tiarap di tanah menghindari ajiannya sendiri. Dan ketika mengangkat wajahnya, dia kagum sekali melihat Kitayu masih berdiri tegak, tak bergeming dari tempatnya. Kitayu bahkan bersidagap memejamkan matanya. Kalau Cokro tahu diri, tanpa menoleh, dia kemudian melompat meninggalkan Kitayu. Kita harus pergi dari sini, Kakang.
manusia iblis. Kalau kita tidak dilindungi Kolo Cokro, kita bisa mampus di tangan orang itu. Ayo Kakang, kita pergi dari sini. Tidak, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan orang itu. Kalau ia hendak membunuh kita, maka tamatlah riwayat kita, Kakang. Nandoko, lihatlah dia. Oh. Hati Gending, aku tidak akan membiarkanmu meracuni orang-orang yang tidak bersalah mengikutimu. Aku tidak akan membiarkanmu menodai bocah kecil itu. Cepat atau lambat, aku akan merebutnya dari tanganmu. Niat ingsun matang aji siwer peninggal, tan tininggal ing soca jalmo. Tubuh Kitayu diliputi asap putih yang kian menebal. Perlahan-lahan, asap tebal itu kembali menipis. Dan pada saat itu pula, tubuhnya lenyap entah kemana. Nandoko dan Guntur yang melihat kepergiannya hanya bisa melotot dengan mulut menganga. Mereka beberapa saat lamanya hanya bisa saling berhadapan. Benar-benar manusia iblis. Ia bisa menghilang begitu saja. Kemana orang itu pergi? Mana aku tahu. Ia masih berbaik hati pada kita. Jika mau, kita sudah mampus di tangannya. Dia bukan pendekar sembarangan, Kakang. Ia memiliki kemampuan luar biasa. Kalau mau bergabung dengan kita, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo Nandoko, kita jangan membuat kebodohan lagi di sini. Nandoko dan Guntur melesat lenyap meninggalkan tempat itu. Mereka sungguh tidak mengerti ada orang yang baik hati, sekalipun mereka ganggu sebelumnya. Nandoko dan Guntur mencari Patih Gending yang membawa Aji Sukmo. Sementara Patih Gending sudah sampai di desa Kendeng. Mengapa Eyang bermusuhan dengan Eyang Tayu? Tidak, Eyang tidak bermusuhan dengannya. Kami hanya sedikit salah paham. Eyang tak ingin kau jatuh ke tangannya. Kau harus ikut Eyang Gending, Aji Sukmo. Eyang berjanji untuk melatihku. Ya, benar. Eyang akan mengajarimu tentang hal-hal baru yang belum kau miliki. Kau bisa memperhatikan bagaimana nanti Eyang mendidik dan mengajar para pemuda yang belum bisa apa-apa. Seperti juga kau kelak pasti bisa menjadi pendekar besar jika mau belajar keras. Lalu, bagaimana dengan Eyang Tayu? Kau jangan memikirkan orang gila itu. Kau tenang saja bersama Eyang. Segala kebutuhan dan keperluanmu akan Eyang cukupi. Jangan khawatir, jangan takut. Jika kelak kau akan ke Mataram, maka Eyang tak keberatan mengantarmu. Eyang 3 bulan sekali selalu datang ke Mataram. Jadi kau jangan khawatir jika hanya ingin melihat istana Mataram. Tenang saja, Sukmo. Lalu, siapa orang-orang itu, Eyang? Mereka tidur seperti bangkai. Mereka adalah pembantu-pembantu Eyang. Pengikut Eyang? Benar. Mereka adalah pengikut Eyang yang kelelahan setelah berlatih keras. Mereka semua bersenjata. Kau harus tahu, Sukmo. Seorang pendekar dan senjatanya tak ubahnya dengan badan dan nyawa kita. Ibarat badan kita ini tanpa nyawa, maka kita ini akan mati. Demikian pula dengan para pendekar. Jika ia kehilangan senjatanya, sama halnya ia telah kehilangan pamornya. Berapa banyak pengikut Eyang? Banyak, Ger. Pengikut Eyang selalu bertambah dari waktu ke waktu. Eyang? Di mana Eyang tinggal? Tenang, nanti kau akan tahu di mana tempat tinggal Eyang. Kau bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak. Untuk apa Eyang ada di hutan belantara seperti ini? Eyang ingin mendekatkan diri pada alam. Latihan bela diri, latihan olah kanuragan di hutan jauh lebih enak. Karena dengan demikian kita akan semakin mengerti sejauh mana kita telah melangkah.
Kalau kita menghadapi musuh yang bersembunyi di hutan, maka kita kelak tak akan canggung melangkah. Menarik sekali. Oh, tentu. Kalau kita hidup di belantara seperti ini memang sangat menarik, Ger. Apakah saya boleh ikut latihan, Eyang? Oh, kenapa tidak boleh? Boleh. Tapi kenapa, Eyang? kau bisa berlatih di tempat khusus. Mereka adalah para pemula, sedangkan kau sudah memiliki tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Oh, apanya yang lebih, Eyang? Sukmo, kau nanti akan tahu bagaimana suatu kepandaian memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Tapi saya ingin bergabung dengan mereka. Kalau itu yang kau inginkan, kau boleh mencobanya, tapi jangan sekarang ya. Kenapa, Eyang? Ayo, ikutlah Eyang. Haji Sukmo yang telah dibebaskan dari totokan darah ikut melesat mengikuti Patih Gending. Mereka meninggalkan hutan Kendeng tanpa menoleh lagi ke belakang. Nandoko dan Guntur dengan sembunyi-sembunyi mengikuti kepergiannya. Mereka berlompatan di balik pohon dan terus berlari sambil menjaga jarak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.